Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok fisiologi ingin mempresentasikan hasil kerja kami mengenai histologi otot. Anggota kelompok kami Anida Ningrum, saya sendiri Astagina Arif, David Damar. Saya Muhammad Zulfikar. Saya Ren Satria Wardana. Yang pertama yaitu ada fungsi jaringan otot. Yang pertama yaitu untuk pergerakan tubuh. Yang kedua yaitu untuk mempertahankan postur tubuh. Yang ketiga untuk menstabilkan sendi. Empat, untuk menghasilkan panas. Yang kelima yaitu untuk membantu sistem pernapasan. Kemudian ada karakteristik khusus otot. Pertama itu ada kontraktilitas. Kontraktilitas terbagi dua, yaitu untuk memendek, dan pemendekan itu menghasilkan tenaga menarik. Kemudian yang kedua itu ada eksitabilitas, itu serabut saraf mengakibatkan perjalanan impuls. Kemudian yang ketiga yaitu ada ekstensibilitas, itu dengan kontraksinya akan meregangkan otot yang berlawanan. Keempat yaitu ada elastisitas, yaitu membalik dengan pasif setelah diregang. Ada tipe jaringan otot, yaitu ada otot rangka, otot jantung, dan otot halus. Itu digambar. Tipe jaringan otot. Tipe jaringan otot yang pertama itu ada rangka, menempel untuk menggerakkan rangka. Yang kedua itu 40% BB atau berat badan. Kemudian serabut sel-sel dengan banyak inti sel. Kemudian sel-sel jelas memiliki lurik-lurik. Dan yang terakhir itu kontraksi bersifat disadari. Kemudian ada otot jantung, yaitu yang pertama hanya ada di dinding jantung. Yang kedua yaitu selnya lurik. Dan yang ketiga yaitu kontraksi tidak disadari. Yang ketiga yaitu otot halus. Otot halus yaitu berada di organ-organ yang berongga, dinding organ yang berongga. Kemudian tidak lurik. Yang terakhir yaitu kontraksi tidak disadari. Nah, untuk kemiripan daripada sel-sel tersebut adalah sel-selnya disebut sabut atau fibers karena memanjang. Kontraksi tergantung filamen yaitu aktin dan miosin. Membran plasmanya disebut sarkolema. Sarkos sendiri adalah daging dan lemak adalah selaput. Nah, ini adalah gambaran dari otot rangka. Otot ini diambil dari daerah siku ya. Skeletal muscle. Setiap otot, satu arteri, satu vena, yaitu bercabang-cabang kemudian. Perlekatannya yaitu satu tulang ke tulang yang lain, melintasi paling tidak satu sendi yang dapat bergerak. Origin. Perletakan yang lebih kurang bergerak, insersi menarik ke arah origin. Biasanya satu tulang bergerak sementara yang lain diam. Pada otot tungkai origin terletak proksimal dari insersi. Dan untuk catatannya, origin dan insersi dapat bertukar tergantung posisi dan gerakan yang diinginkan. Seperti contohnya gerakan siku atas ke bawah. Perlekatan. Banyak otot yang melewati dua atau lebih sendi bisa disebut biartikular atau otot multisendi yang menyebabkan pergerakan pada kedua sendi. Yang kedua, langsung atau perlekatan otot. Perlekatannya begitu pendek hingga otot tampak melekat langsung pada tulang. Tiga, tidak langsung. Jaringannya pengikat memanjang di ujung otot. Seperti di tendon, perlekatan seperti tali. Kebanyakan otot memiliki tendon. Aponeurosis yaitu selaput datar. Biasanya ada tonjolan tulang saat tendon melekat pada tulang. Seperti di tuberkel, trochantes, crista, dan lain-lain.
Nah, otot rangka. Serabut atau fiber satu basal yang memiliki lurik. Myofibril adalah organel sel yang terbuat dari filamen dan sarkomer. Dasar kontraksi. Myofibril adalah barisan panjang pengulangan sarkomer. Ikatan diskusi atau garisan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Davito. Selanjutnya, myofibrilis terbuat dari 3 tipe filamen atau myofilamen. Yang pertama tebal atau bisa disebut dengan myosin. Yang kedua tipis atau bisa disebut dengan eksin. Yang ketiga elastis atau bisa disebut dengan titin. Sliding filamen model. Berikut adalah contohnya. Lanjut, Mas. Itu, Mas. Sarkomer memendek karena aktin ditarik ke arah tengah. Sarkomer memendek karena aktin ditarik ke arah tengah oleh cross brigade dan myosin. Pita A konstan karena dibentuk oleh myosin yang tidak berubah panjangnya. Nah, ini contohnya. Nah, ini gambaran dari myofibril. Ya, ini Mas. Retikulum sarkoplasmik adalah ER yang halus. Tubulus mengelilingi myofibrilis. Saluran silang atau Croix channel disebut terminal sistemae. Menyimpan Ca++ dan melaksanakannya bila otot tersimulasi untuk berkontraksi kontrak. Filamen tipis mekanisme sliding mekanisme untuk kontraksi. Berikut contohnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Wira. Mic-nya jangan di-mute, Bang. Woi. Ayo, Wir. Jangan di-mute, Bang. Hah? Ayo. Gak kedengeran, Wir. Oh. Ini terdapat motor neurons mempersarafi serabut otot. Terus yang kedua ada motor end plate, adalah tempat pertemuannya. Terus yang ketiga ada neurotransmitter, dilepaskan oleh sinyal saraf menginisiasi pelepasan ion kalsium dan kontraksi otot. Motor unit, sebuah motor neuron dan seluruh otot yang dipersarafinya rata-rata 150, tapi bisa sampai beberapa ratus sel saraf. Semakin halus gerakan, semakin sedikit otot yang terlibat. Berikut gambarnya. Tipe serabut otot rangka. 1. Cepat, lambat, dan intermediat. Yang kedua, tergantung apakah mayoritas menggunakan oksigen untuk menghasilkan ATP atau tidak. Oksidatif, aerobik, atau use oksigen. 2. Glikolitik, anaerobik. Yang kedua, serabut cepat. Serabut putih, besar, terutama anaerobik, cepat pegal, kebanyakan otot rangka. Terus serabut lambat atau serabut merah, diameter setengah, lebih lambat 3 kali, tapi dapat terus-menerus. Aerobik, lebih banyak mitokondria.
mioglobin, intermediate diantaranya. Otot rangka berkontraksi ketika motor unit dirangsang. Gak kedengeran, Wir. Dari mana yang gak kedengeran? Jumlah tegangan. Jumlah tegangan. Hah? Jumlah tegangan. Tegangan. Jumlah tegangan. Jumlah tegangan tergantung frekuensi, stimulasi, dan jumlah motor unit yang terlibat. Kontraksi sebuah otot yang sementara disebut twitch. Prinsip all or none. Kontraksi semua atau tidak sama sekali. Terus, jumlah tenaga tergantung berapa banyak motor unit yang teraktivasi. Terus, tonus otot. Walaupun dalam keadaan istirahat, beberapa motor unit tetap aktif tapi tidak menyebabkan pergerakan. Hipertrofi otot. Weight training atau kerja berulang yang intens. Meningkatkan diameter dan kekuatan sebuah serabut otot cepat dengan meningkatkan mitokondria, protein aktin dan miosin, miofilamen, organel, miofibril. Serabut membesar atau hipertrofi bersamaan dengan jumlah dan ukuran miofibril. Ada endurance training atau aerobik, tidak menyebabkan hipertrofi. Terus ada atrofi otot, hilangnya tonus dan massa otot karena kurang rangsangan, otot menjadi lebih kecil dan lemah. Selanjutnya bisa dijelaskan oleh Rehan. Otot jantung. 1. Berkas dari miokardium yang tebal. Sel otot. Kamera. Oke, sih. Ntar loading. Nah, ulang. Otot jantung. 1. Berkas dari miokardium yang tebal. 2. Sel otot jantung tidak disebut serabut. 3. Selnya bercabang. 4. Sel bersambung pada interkalit disk. 5. Ada 1-2 inti di tengah. Otot polos. Otot polos berbentuk spindel, 1 inti sel di tengah, berkelompok berbentuk perpendikular, peristalsis, tidak ada lurik, no sarkomeres, kontraksi lambat, bertahan, jarang pegal, tidak selalu membutuhkan sinyal saraf, bisa dirangsang oleh peregangan atau hormon. 6. Lokasi utama. 1. Di dalam mata. 2. Di dinding pembuluh darah. 3. Saluran nafas. 4. Saluran pencernaan. Belum. 5. Organ urinarius. 6. Organ reproduktif. Lanjut, men. Nah, seperti gambar ini, bahasa Inggrisnya ora iso. Nah, lanjut. Nah, sarkomer merupakan unit fungsional dari otot rangka yang tersusun oleh aktin dan miosin. Aktin adalah protein pembentuk filamen halus, sedangkan miosin adalah protein pembentuk filamen tebal yang bertugas menarik aktin ketika kontraksi otot terjadi. Nah, ini gambar otot lurik, filamen tebal, filamen tipis, yang panjang ini sarkomer. Filamen tipis tersusun oleh aktin dan 2 jenis protein regulator yaitu tropomyosin dan troponin. Molekul aktin terbentuk ginjal bergabung membentuk satu rantai filamen aktin yang berpilin seperti spiral ganda. Nah, ini gambarnya. Mekanisme kontraksi otot dimulai dari sistem saraf pusat sebagai pusat kendali tubuh.
sistem saraf pusat, baik otak maupun sumsum tulang belakang, mengeluarkan impuls atau potensial aksi ke neuron motorik. Potensial aksi kemudian akan menjalar hingga ke ujung serat otot, memicu pelepasan asetilkolin. Terima kasih. Sekian presentasi yang dapat kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.